Tanggal 11 Agustus tahun 2025 kami terima video ini dari Juha Kristensen, orang Finlandia. Selamat siang, saudara Sebi Sambom, Terianus Sato, dan Oscar Wandikpo. Orang ini adalah satu pengkhianat yang kita sudah umumkan DPO. Dia meminta tawaran untuk bertemu lagi. Saya harap kita bisa lanjutkan komunikasi dan mencari jalur untuk dialog. Aceh berhati-hati dan harus punya prinsip dan juga teliti. Salam hangat dari ujung timur Indonesia. Selamat datang kembali di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami tidak sedang berdakwah, tidak pula berdebat, tapi mencoba menyampaikan suara dari Papua dengan logika sehat, data yang lengkap versi akar rumput, bukan media nasional, dan sedikit bumbu candaan. Karena kadang, kalau kita tidak bisa tertawa, kita bisa-bisa stres nasional, akibat masalah dari Papua yang masih terlalu rumit. Baru-baru ini ada kabar internasional yang mendarat di tanah Papua dibawa oleh sosok lama yang kembali muncul. Namanya Juha Kristensen, seorang aktivis perdamaian dari Finlandia, negara yang terkenal dengan danau, salju, dan diplomasi yang dingin tapi efisien. Juha baru saja mengirim sebuah video kepada Sebi Sambom dan kawan-kawan pejuang Papua Merdeka. Dalam video itu, ia menyampaikan niatnya untuk datang ke Banda Aceh untuk ikut merayakan 2 dekade atau 20 tahun perdamaian Aceh dan berharap bisa bertemu kembali dengan pihak Papua untuk melanjutkan diskusi soal dinamika konflik di bumi Cendrawasih. Ini kan ada pembebasan pilot tahun lalu bulan September. Saya harap kita bisa lanjutkan komunikasi. Kalimatnya santun, suaranya tenang, tapi reaksinya plot twist. Sebi Sambom tak menyambut dengan spanduk selamat datang, melainkan langsung angkat tangan dan berkata, "Hati-hati, Anda masuk daftar DPO kami." Menurut Sebi Sambom, Juha Kristensen bukanlah tamu biasa. Ia menyebut Juha sebagai pengkhianat, dan sudah secara resmi diumumkan sebagai DPO oleh pihak TPNPB OPM. Sebi Sambom bahkan mengajak pejuang Aceh untuk turut menetapkan Juha sebagai buronan politik, karena dianggap membuat perjanjian sepihak yang tidak menguntungkan Aceh, melainkan malah membungkam perjuangan dan mengunci masa depan rakyat Aceh di balik kata damai. Kalau boleh jujur, ini seperti seseorang yang dulu pernah mengatur resepsi pernikahan di Aceh, tapi tamunya keracunan. Lalu 20 tahun kemudian, dia mau datang ke Papua dan bilang, "Saya mau bantu bikin resepsi lagi." Ya wajar kalau orang Papua bertanya, "Anda bawa damai, ataukah mau kasih pindah trauma dari Aceh ke Papua?" Sebelum kita terlalu cepat menilai, mari kita buka kembali buku sejarah, halaman 20 tahun yang lalu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, bertempat di Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, menandatangani Memorandum of Understanding MOU, atau Perjanjian Damai. Perjanjian ini difasilitasi oleh lembaga asal Finlandia, Crisis Management Initiative, CMI, yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, dan tentu saja, Juha Kristensen. Beberapa poin penting dari perjanjian ini adalah 1. GAM menghentikan tuntutan kemerdekaan dan meletakkan senjata. Sebagai gantinya, pasukan non-lokal dari TNI dan Polri ditarik secara bertahap dari Aceh. 2. Aceh diberikan status self-government di dalam kerangka NKRI dan diberi hak untuk membentuk partai politik lokal. 3. Aceh diberikan hak untuk mengelola 70% hasil sumber daya alam dari wilayahnya. 4. Para kombatan GAM diberikan amnesti umum, lalu dipersiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. 5. Implementasi perjanjian diawasi oleh Aceh Monitoring Mission, AMM, yang beranggotakan negara-negara Uni Eropa dan ASEAN. Masalahnya, apakah damai ini benar-benar berkeadilan? Nah, disinilah persoalannya. Meski konflik bersenjata memang berhenti, dan Aceh kini punya gubernur dari kalangan mantan pejuang, banyak pihak, termasuk Sebi Sambom, merasa bahwa perjanjian itu tidak mengatasi akar masalah, hak atas tanah, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan kedaulatan ekonomi masih menjadi pertanyaan besar. Kami bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa tidak akan mengibarkan lagi merah putih. Karena merah putih bukan milik Nusantara, tapi milik segerombolan orang Jawa. Bagi sebagian orang Aceh, damai itu ibarat pintu yang ditutup rapat, tapi tidak semua orang diajak masuk ke dalamnya. Jadi, ketika Juha datang lagi, dengan semangat ingin meniru pendekatan Aceh untuk Papua, reaksi dari Papua jelas. Pak Juha, bangsa Papua bukan bangsa copy-paste. Damai itu bukan roti tawar satu resep. Seringkali, dalam pendekatan damai, kita berpikir terlalu teknokratik. Kalau berhasil di sana, pasti bisa juga di sini. Sayangnya, ini bukan lomba membuat roti tawar pakai resep yang sama. Setiap konflik itu unik. Aceh punya sejarahnya, Papua juga punya ceritanya sendiri.
yang bahkan sampai sekarang masih ditulis dengan tinta merah dan air mata. Datang membawa formula perdamaian yang sama ke Papua itu seperti menawarkan jaket musim dingin di tengah panasnya Wamena. Niatnya mungkin tulus, tapi efek sampingnya bisa bikin keringat dingin. Jadi, teman-teman sekalian, pertanyaannya bukan sekadar, apakah damai itu penting? Tapi, apakah damai itu adil? Dan apakah damai itu benar-benar dimulai dari mendengar, bukan dari mengatur? Kalau Juha datang membawa semangat damai, kita ucapkan, silakan berdiskusi. Tapi jangan bawa narasi lama ke wilayah yang jalannya sudah berubah. Karena bagi Papua, damai bukan sekadar perjanjian. Damai adalah soal pengakuan, kedaulatan, dan pemulihan. Bukan janji bikin 2 paragraf, tapi perubahan tidak ada yang nyata. Jangan lupa komentar, manuskrip Papua merekam jejak, menyuarakan fakta versi akar rumput, bukan media nasional. Salam hangat dari manuskrip Papua. Selamat malam kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Perlu menginformasikan kepada semua pihak, terutama bangsa Papua yang masih berjuang untuk merebut kembali hak kemerdekaan yang dirampas oleh Indonesia, dan juga bangsa Aceh yang telah berjuang dan masih berjuang, tapi kemerdekaannya dibatalkan oleh kepentingan Indonesia dan Finlandia. Jadi pada hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2025 kami terima video ini dari Juha Kristensen, orang Finlandia. Selamat siang, saudara Sebi Sambom, Teriano Sato, dan Oscar Wandikpo. Ini Bapak Juha Kristensen. Saya masih ada di Helsinki, Finlandia. Ini hari Senin tanggal 11 Agustus. Sebentar lagi saya akan terbang ke Indonesia. Nanti pertengahan minggu ini akan ada di Banda Aceh. Minggu ini kami merayakan 20 tahun perdamaian Aceh. Ini kan sejarah rundingan RI dan GAM diadakan di Helsinki tahun 2005. Saya mediator kedua kerja bersama dengan almarhum mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Ini saya mau kirim salam. Kita sudah 2 tahun lalu bertemu di Papua Nugini dan nanti di Wewak. Kemudian ini kan ada pembebasan pilot tahun lalu bulan September. Saya harap kita bisa lanjutkan komunikasi dan mencari jalur untuk dialog bagaimana konflik Papua bisa diselesaikan, konflik bersenjata dan kekerasan di Papua. Ini salam dari saya, Pak Juha dari Helsinki, Finlandia, dan mudah-mudahan dalam waktu tahun ini kita lagi bisa bertemu dan lanjutkan diskusi dan dinamika konflik yang ada di Papua. Terima kasih. Wah. Yang orang ini kami sudah umumkan DPO karena dia ikut terlibat menghasut, membujuk Kianus mereka untuk serahkan pilot ke Tentara Polisi Indonesia. Dan dia mengharumkan nama Indonesia. Dia adalah agen Tentara Polisi Indonesia. Oleh karena itu, kami juga sudah mengidentifikasi bahwa dia juga lah yang otaknya prakarsa tentang Aceh menerima perjanjian damai di Helsinki. Dan itu semua kepentingan mencari popularitas Juha Kristensen dengan negaranya dan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Aceh, berhati-hatilah Anda sekalian dan tidak menerima. Katanya dia mau hadir 20 tahun perjanjian Helsinki, perjanjian damai Aceh dan Indonesia ke Aceh. Jadi Aceh berhati-hati dan tidak harus punya prinsip dan juga teliti. Jangan terlalu terlena karena itu merugikan keinginan rakyat pada umumnya di Aceh untuk merdeka. Hormat. Dan Papua juga. Orang ini adalah satu pengkhianat yang kita sudah umumkan DPO. Dia meminta tawaran untuk bertemu lagi. Tapi karena kelicikannya dia, waktu pertemuan di Pon Mospi itu sudah dikasih saran oleh kakak Beni Wenda bahwa Juha, kalau Anda mau membantu mereka menjadi fasilitator, Anda harus beli HP satelit 4.
Satunya kasih ke Kianus mereka, satunya ke juru bicara, satunya ke Kakak Beni Wenda, satunya lagi ke tim kami di Jayapura. Jadi 4 HP itu lah yang bisa komunikasi aktif untuk berbicara tentang pembebasan pilot, tapi juga tidak mengikuti protokol kami. Kami juga larang dia tidak boleh masuk di Dugama. Karena mau masuk Dugama itu dia harus minta persetujuan dari manajemen markas pusat. Tapi dia lakukan diam-diam. Kayak dengan Indonesia. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan DPO. Jadi Aceh juga harus mengumumkan DPO, tanggap dia atau apa. Dia siapa jadi? Begitu. Karena dia yang merugikan orang Aceh. Bikin perjanjian sepihak. Itu poin-poin itu kebanyakan merugikan Aceh, bukan menguntungkan Aceh. Begitu. Hormat. Dari orang ini, dari orang gila ini. Kami terima video ini, sehingga kami sampaikan ke Aceh. Kalau Papua masuk tetap sudah DPO, ingat siapa saya di mana, culik dia. Begitu. Kami juga, kita terima itu karena kami pikir dia niat baik untuk bantu kami. Ternyata tidak. Dia agen Indonesia, jangan menghancurkan kami. Jadi pelajaran ini adalah guru. Oleh karena itu juga tidak akan lagi punya kesempatan untuk ketemu kami. Sebab kami sudah mengumumkan DPO. Demikian, hormat. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Wah. Manuskrip Papua